Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Najwa Zainal dengan NIM G002519 dari kelompok A8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk laporan praktikum anatomi blok 1.3. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai lapisan dinding abdomen. Jadi lapisan dinding abdomen ini dibagi menjadi dua, bagian anterolateral dan juga posterior. Untuk anterolateral sendiri dia ada 7 lapisan. Yang pertama itu kulit, yang kedua itu fascia superficialis, itu ada terdiri dari dua, fascia Camper dan juga fascia scarpa. Selanjutnya lapisan ketiganya itu ada superficialis yang profunda. Lalu lapisan keempatnya itu ada musculus et neuro itu ada musculus obliquus external, musculus obliquus internus, dan juga musculus obliquus transversus. Terus untuk lapisan kelimanya itu ada fascia transversalis, lalu untuk keenam ada extraperitoneal, terus yang ketujuh ada peritoneum parietal. Jadi untuk lapisan pertamanya, bagian superficialis itu ada kulit. Ini dia melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan jaringan pengikat longgar kecuali pada bagian umbilikus. Terus lapisan keduanya itu fascia superficialis. Di atas umbilikus tuh kedua lapisan ini bersatu ke arah superior. Itu membentuk regio pectoralis. Fascia superficialis disebut fascia superficialis pectoralis. Terus ke arah dorsal atau regio dorsum itu disebut fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya fascia superficialis ini dia ada meluas. Ini fascia superficialis meluas ke arah skrotum itu disebut sebagai fascia dartos yang berwarna ungu. Lalu fascia dartos ini dia akan meluas ke arah posterior atau ke arah belakang berlanjut membentuk fascia collens yang berwarna merah. Terus dia juga terdapat terus fascia scarpa ini juga di inferior. Fascia scarpa bagian inferior akan berlanjut ke bawah di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fascia lata. Selanjutnya, lapisan ketiga, fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Terus lapisan keempat itu ada musculus and aponeurosis. Itu dia dibagi menjadi dua, flat muscle sama vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri ada musculus obliquus externus yang berbentuk seperti A, terus musculus obliquus internus, seperti V, terus musculus obliquus internus itu yang seperti A, terus yang ketiga musculus transversus abdominis yang arahnya seperti ini. Terus untuk vertical muscle-nya itu ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, untuk musculus pyramidalis ini dia cuma ada di beberapa manusia aja. Tidak semua tidak semua manusia memiliki musculus pyramidalis abdominis. Selanjutnya, fascia transversalis ini merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profunda yang merupakan bagian cavitas abdominis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Ini dia yang berwarna biru. Jadi dia pembeda antara musculus dan juga struktur di bawahnya. Selanjutnya fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisikan jaringan lemak dibagi jadi dua. Fascia yang ke arah anterior itu disebut preperitoneal, untuk yang ke arah posterior itu disebut retroperitoneal. Selanjutnya peritoneum parietal ini dia dibagi jadi dua lagi, ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Untuk parietal sendiri itu dia melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Untuk visceral dia melapisi langsung permukaan organ-organ visceral. Gitu. Terus kedua lapisan peritoneum ini nanti membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Ada yang isinya cavum peritonei minor yang warna biru dan juga cavum peritonei mayor yang warna orange. Oh ya, dan juga terdapat foramen epiploica Winslowi. Terus ini yang posterior itu dia terdiri dari 5 lapis. Ada paling luar kulit, terus yang kedua fascia superficialis dorsi, terus yang ketiga dia musculus yang terdiri dari 4 lapis. Uh, terus
Lapisan keempat, fascia extraperitonealis atau jaringan lemaknya. Dan juga yang kelima itu ada peritoneum periater. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem otot dari abdomen. Kita bahas yang anterolateral terlebih dahulu. Jadi musculi et aponeurosisnya itu kan dia terdiri dari dua muscle, flat muscle dan juga vertical muscle. Untuk flat muscle-nya sendiri itu dia terdiri dari tiga otot. Yang pertama musculus obliquus externus yang arahnya seperti ini, set set set. Terus untuk musculus obliquus internus yang kedua itu yang arahnya ke atas seperti ini. Terus yang ketiga ada musculus transversus abdominis itu yang melintang seperti ini. Terus bagian kedua itu ada vertical muscle itu dia yang ke arah seperti ini yang membentuk six pack itu dia terdapat intersectiones tendinae. Terus itu intersectiones tendinae ini ada tiga yang setara dengan processus sipoideus, terus setara dengan umbilicus dan juga di antara keduanya. Terus untuk vertical muscle yang selanjutnya ada pyramidalis abdominis yang tidak semua manusia memiliki muskulus ini. Selanjutnya ini uh, jadi musculi et aponeurosis bagian anterolateral ini dia itu dilapisi sama struktur yang dinamai vagina musculi recti. Jadi dia suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Vertical muscle kan tadi ada rectus abdominis dan juga pyramidalis kan. Nah, itu dibungkus sama yang namanya vagina musculi recti ini. Terbentuk oleh aponeurosis dari tiga horizontal musculus ya, yang berisi musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, terus juga terdapat ujung terminal nervus intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Ini gambarnya, ini musculus externus abdominis yang ke arah yang berarah seperti ini. Terus ini yang internus abdominis. Terus ini yang transversalis. Terus selanjutnya ini bagian posteriornya. Dari superficialis ke profunda itu lapisan pertamanya ada musculus latissimus dorsi. Terus lapisan keduanya ada musculus obliquus externus. Musculus obliquus externus yang ini bagian paling luar. Terus ada musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, terus juga terdapat musculus serratus posterior inferior. Terus untuk lapisan ketiganya ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Terus untuk lapisan keempatnya ada musculus quadratus lumborum, terus musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Selanjutnya kita bahas mengenai organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Oke, organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Ini dia berada dalam cavitas peritonealis, meliputi ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ilium, appendix, veriformis, kolon transversum, kolon sigmoid, caudal pankreas, lien, dan juga hepar. Terus untuk visceral organ atau retroperitoneal, itu dia yang berada di luar cavitas peritoneum. Dilapisi oleh peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Jadi di bagian depannya aja dia yang dilapisin ini, organ retroperitoneal yang ini. Jadi dia dilapisin cuma bagian anteriornya aja. Jadi bukan keseluruhan dari organ tersebut dilapisi oleh peritoneum. Itu organ-organnya ada yang disebut set Packer ini, suprarenal glands, aorta, duodenum kecuali pas superior, terus pankreas, kecuali caudal, ureter, colon ascendens, descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan juga rektum. Selanjutnya kita bahas mengenai anatomi gaster dan juga sphincter-sphincter yang ada di gaster. Jadi lambung ini dia ada di regio epigastrium dan juga hypochondriaca dextra. Nah, untuk gaster sendiri ini dia terdapat 4 bagian. Yang pertama tuh bagian fundus, ini yang warna kuning, terus pars cardiaca, ini yang
yang terdapat gastroesophageal sphincter, lower esophageal sphincter, terus corpus gastrium atau bagian badan dari gaster, terus juga terdapat pars pylorica atau antrium dan canalis pyloricum. Eh, terus di bagian kardiaka ini jadi yang menyambung antara esofagus sampai gaster itu ada namanya gastroesophageal sphincter. Nah, ini dia em, di sphincter itu ada musculus sphincter pylori. Sorry, bukan. Di bagian pylorus ini yang terdapat musculus sphincter pylori. Nah, di antara sphincter-sphincter ini tadi tuh dia tuh terdapat musculus yang menjaga dia tetap kontraksi dan relaksasi supaya kalau di bagian atas sini atau di bagian kardia ini supaya asam lambungnya itu tidak naik ke atas dan menyebabkan GERD gitu. Terus dia juga terdapat curvatura gastrica mayor di bagian sini. Terus yang nanti membentuk omentum maius. Terus juga terdapat curvatura gastrica minor yang nanti tempat pelekatan omentum minus. Untuk orificum cardium sendiri itu dia nanti setinggi dengan vertebrae thoracica 11 dan untuk orificum pyloricum nanti dia akan setinggi vertebrae lumbal 1. Kita bahas mengenai omentum. Jadi di gastrit tadi ada dua omentum, omentum maius sama omentum minus. Untuk omentum maius sendiri itu dia nanti ada 4 ligamen, ligamen gastrocoliaca, ligamen gastriprenica, ligamen gastrolienale dan juga ligamen splenorenal. Terus untuk omentum minusnya yang di bagian sini dia itu terdapat 3 ligamen, ligamen hepatoduodenal. Dia ada dua ligamen, ligamen hepatoduodenal dan juga ligamen gastrohepaticum antara gaster dan juga hepar. Terus di omentum minus ini juga berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria dan juga ductus choledochus dan plexus hepaticus. Selanjutnya arteri. Nah, untuk arteri dari gaster sendiri ini dia asalnya tuh dari arteri truncus coeliacus. Terus nanti dia akan bercabang ke arteri gastrica sinistra. Terus dia juga eh, ada derivasi juga, ada vaskularisasi juga dari arteri gastrica dextra. Terus ke bagian posteriornya nanti ini ada arteri splenica untuk yang menginervasi bagian curvatura gastrica mayornya. Itu ada arteri gastrica brevis, terus arteri gastroomenthalis sinistra dan juga arteri gastroomenthalis dextra. Terus untuk venanya sendiri, venanya itu dia ada vena gastrica dextra et sinistra, vena gastrica dextra et sinistra yang nanti bermuara ke vena porte. Terus vena porte hepatis, terus juga terdapat vena gastrica brevis dan juga vena gastroomenthalis sinistra yang nanti bermuara ke vena lienalis. Terus juga terdapat vena gastroomenthalis dextra yang nanti bermuara ke vena mesenterica superior. Selanjutnya inervasinya untuk gastrin dia kan masuk ke midgut, jadi dia inervasinya untuk simpatisnya itu dia masuk ke foregut, jadi untuk simpatisnya dia di inervasi oleh nervus planicus major, terus untuk parasimpatisnya dia diinervasi sama nervus vagus. Jadi yang menginervasi musculus sphincter tadi, lower esophageal sphincter dan juga musculus sphincter pylorus tadi itu adalah si nervus planicus major dan juga nervus vagus ini. Selanjutnya kita bahas appendix vermiformis.
Nah, untuk appendix periformix ini dia punya 5 variasi letak. Yang pertama itu appendix retrosekal yang di belakang sekal, terus appendix postilealis atau di belakang ileum, terus appendix pelvicum itu yang ke arah bawah ini yang kuning. Terus yang kelima itu appendix preilealis atau di depan ileum, terus yang kelima itu appendix subcaecalis. Nah, untuk posisi yang paling sering itu adalah si retrosekal ini. Terus selanjutnya untuk kotak dari appendix sendiri ini dia ada cara pengukurannya sendiri. Kalau menurut garis Monroe-Pinter itu diukur dari sias, dextra ke umbilicus, terus pangkal appendix itu nanti terletak di sepertiga lateral dari garis Monroe-Pinter yang disebut sebagai titik McBurder. Terus kalau menurut garis lines itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, terus ujung appendixnya itu nanti ada pada titik 1/6 lateral dextra. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.